Sungguh hidup ini hanya bermakna dan berarti ketika kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Bahkan firman-Mu berkata bahwa rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan hari ini kembali lagi kami dikenyangkan oleh kasih karunia dan rahmat-Mu yang baru pagi hari ini. Hari yang baru ada tantangan yang baru. Hari yang baru ada persoalan yang baru. Hari baru boleh mungkin ada masalah yang baru. Tapi kami percaya satu hal, hari baru ada mujizat yang baru. Hari baru ada pertolongan Tuhan yang baru. Hari yang baru selalu ada kesempatan yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih, bekerjalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Bekerjalah, kami perlu Engkau, kami memerlukan Engkau. Bekerjalah, kenyangkan kami dengan firman-Mu hari ini yang menuntun setiap langkah kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Keputusan-keputusan kami hari ini biarlah dituntun, diarahkan, dibimbing oleh firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang baik, hidup yang berarti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Satu sukacita untuk bisa kembali lagi berjumpa dengan Anda. Kembali ke Ulangan pasal 20, Ulangan pasal 20 ayat yang kelima mulai. Dalam Ulangan pasal 20 ayat yang kelima, Ulangan pasal 20 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Ulangan 20 ayat 5 sampai 8, Alkitab mengatakan ini bagi kita, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Ayat 6. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Ayat 7, siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Ayat 8 lagi, para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Ulangan pasal 20 bicara tentang hukum peperangan, kita sudah sempat belajar sebentar, dan dalam hukum peperangan setiap orang yang bisa berperang diwajibkan untuk berperang kecuali 4 jenis orang. 4 jenis orang. Nomor 1, mereka yang baru membangun rumah tetapi belum menempatinya. Nomor 2, mereka yang sudah punya kebun anggur tetapi belum mencicipi hasil buah pertama dari kebun tersebut. Nomor 3, mereka bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya. Dan nomor 4, mereka yang takut, gentar, dan tawar hati. Yang lalu kita sudah belajar bahwa yang nomor 4 ini sangat-sangat masuk akal. Sebab dalam peperangan kita tidak boleh maju dengan keadaan tawar hati dan khawatir, dalam keadaan takut. Hal yang sama dilakukan oleh Gideon. Tuhan menyuruh Gideon untuk berkata kepada orang Israel, siapa yang takut, dia harus pulang. Dan dari 32.000 orang yang maju untuk berperang, 22.000 orang selalu pulang untuk karena mereka takut. Selalu lebih banyak yang takut daripada yang berani. Dan saya percaya di sini semuanya berani. Haleluya gitu ya. Selalu akan ada orang yang lebih banyak takut daripada yang berani. Dari 32.000 ada 22.000 yang pulang. Nah, yang paling masuk akal yang keempat, tetapi 3 yang pertama sangat-sangat tidak masuk akal menurut saya awalnya, sangat-sangat tidak masuk akal sebab itu adalah kepentingan pribadi. Kita belajar dalam hal negara bahwa kepentingan negara, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Apa hubungannya negara dengan punya rumah baru, belum menempatinya?
Apa hubungannya dengan maju berperang untuk kepentingan negara dengan punya kebun anggur tetapi belum mencicipi hasil buah pertama? Apa hubungannya maju berperang kepentingan untuk negara dengan bertunangan dengan seorang perempuan belum mengawininya? Apa hubungannya? Tapi yang menarik adalah hukum perang mengatakan bahwa 3 yang pertama ini harus disuruh pulang. Alasannya adalah ada satu kalimat frasa kata yang diulang berkali-kali adalah supaya jangan dia mati. Artinya hidup belum sempurna kalau kamu belum melakukan 3 hal ini. Oleh sebab itu yang lalu kita bicara tentang makna kehidupan. Bagaimana hidup menjadi paling bermakna, hidup menemukan kebahagiaan dan tujuan yang sesungguhnya. Dan yang lalu kita sudah belajar nomor 1 tentang membangun rumah. Apa itu membangun rumah? Membangun rumah dalam perjanjian baru ternyata berkali-kali selalu berbicara tentang bagaimana membangun kehidupan seseorang. Membangun rumah bicara tentang dunia kita. Kita membangun sebuah dunia. Ada pepatah yang berkata kita dipanggil untuk mengubah dunia. Kalau Anda tidak bisa mengubah dunia, paling tidak Anda dipanggil untuk mengubah masyarakat. Kalau Anda tidak bisa untuk mengubah sebuah masyarakat, paling tidak Anda harus bisa mengubah keluarga Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa untuk mengubah keluarga Anda, paling tidak Anda harus mampu mengubah diri Anda sendiri. Dunia adalah diri kita, bagaimana kita membangun diri kita. Rumah selalu disamakan dengan membangun rumah. Masih ingat membangun diri. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, barang siapa mendengar firman-Ku dan melakukannya, maka dia seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Dia bicara tentang membangun kehidupan di atas dasar firman Tuhan. Membangun hidup. Sekarang nomor 2, kita bicara tentang membangun kebun. Terutama bahasa aslinya adalah membangun kebun anggur. Membangun kebun anggur. Apa arti dan makna kebun anggur bagi kehidupan kita? Nah, kata kebun anggur pertama kali muncul, Anda mungkin masih ingat, kata kebun anggur pertama kali muncul dalam seluruh Alkitab, dalam cerita kisah Nuh. Selesai air bah yang besar, perahu Bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat dan setelah itu dia turun. Hal pertama yang dilakukan Nuh ketika dia mulai beraktivitas adalah dia membangun kebun anggur. Pertanyaannya, mengapa dia membangun kebun anggur? Menurut saya, dia membangun kebun anggur untuk mengingatkan dia tentang satu hal. Apa itu? Taman di Eden. Sebagaimana Tuhan membangun taman di Eden, Nuh berusaha untuk membangun taman ketika dia pertama kali sampai di bumi yang baru. Dia mencoba untuk membangun taman. Itulah kebun anggur. Dalam hukum penyebutan pertama, apa itu hukum penyebutan pertama? Dalam pembelajaran Alkitab ada yang disebut nama hukum penyebutan pertama. Hukum penyebutan pertama bilang begini, kalau Anda mau tahu makna sebuah kata sesungguhnya dalam Alkitab, maka carilah kapan pertama kali kata itu muncul dalam Alkitab. Kalau Anda mau mengerti apa sih makna dari sebuah kata, apa arti kata Roh Kudus misalnya, apa arti kata firman misalnya, maka nomor 1 Anda harus cari kapan pertama kali kata tersebut muncul dalam Alkitab. Saya beri contoh soal Roh Kudus misalnya. Dalam Alkitab kalau Anda mengerti apa sih fungsi Roh Kudus, untuk apa Roh Kudus ada, kenapa saya perlu Roh Kudus. Carilah kapan kata Roh Kudus pertama kali muncul dalam Alkitab. Dan kalau Anda ingat baik-baik kata Roh Kudus atau Roh Allah, itu pertama kali muncul dalam kisah penciptaan, Kejadian pasal 1. Maka Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan dia mulai melakukan penciptaan. Jadi apa fungsi Roh Kudus dalam kehidupan seseorang? Nomor 1, untuk menciptakan. Untuk menjadikan kita pribadi yang baru. Setiap kali Anda dan saya mau mengalami sesuatu yang baru, maka nomor 1, kehadiran Roh Kudus menjadi sangat penting dan mutlak untuk Anda. Tahun 2023, tahun yang baru, kalau kita mau melihat terobosan yang baru, maka nomor 1 menurut saya, mari hadirkan Roh Kudus di tahun 2023.
mulailah bersama-sama dengan dia. Undang dia hadir dalam kehidupan kita. Sebelum kita sampai di 2023, undang dia untuk hadir di masa depan kita. Percayalah bahwa ada sesuatu yang baru yang dia akan ciptakan bagi Anda dan saya. Atau Anda mau bilang, saya mau jadi pribadi yang baru. Saya mau jadi punya karakter yang baru. Kebiasaan yang lama berlalu, yang baru harus datang. Bagaimana supaya saya tidak lagi merokok? Bagaimana supaya saya tidak lagi nonton porno? Bagaimana supaya saya lagi tidak bicara kasar dan kotor? Bagaimana caranya? Saya sudah berusaha, saya tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Menurut Alkitab, hadirkan Roh Kudus nomor 1 dalam kehidupan kita. Sebab untuk menciptakan sesuatu yang baru, Anda perlu kuasa Roh Kudus dalam hidup seseorang. Itulah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya untuk penciptaan yang baru. Sama, ketika Anda dan saya mau memahami kebun anggur itu apa? Kata pertama kali kebun anggur muncul dalam kisah Nuh, di mana Nuh bertujuan untuk menghadirkan Taman Eden, untuk mengingatkan dia tentang hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kebun anggur kalau begitu? Bagaimana kita bisa mengalami Eden dalam kehidupan kita kalau begitu? Kalau kebun anggur bicara tentang Eden di muka bumi, kesukaan, kesenangan, sesuatu yang menyenangkan di muka bumi. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mengalami itu? Ingat baik-baik, hukum perang berkata kalau kamu belum bisa menyediakan Eden dalam hidupmu, jangan dulu mati. Sebab kalau kamu sampai mati sebelum kamu punya Edenmu, maka kamu sia-sia dalam hidup. Engkau belum mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya. Kalau begitu, apa arti kebun anggur bagi saya? Nah, menarik kalau Anda kemudian pergi kembali ke dalam Alkitab dan mencoba untuk searching kebun anggur dalam Alkitab, maka Anda akan menemukan beberapa peristiwa yang sangat bagus sekali tentang kebun anggur. Misalnya, saya undang Anda kepada Keluaran 23 ayat 11. Keluaran 23 ayat 11. Untuk apa fungsi kebun anggur? Oh, untuk saya nikmati, untuk supaya jadi bisnis dan usaha saya. Benar. Tetapi ada maksud tersembunyi dalam setiap makna dari kebun anggur. Keluaran 23 ayat 11. Coba Anda perhatikan baik-baik. Alkitab bilang begini, tetapi pada tahun ke-7, haruslah engkau membiarkannya, dia bicara tentang kebun anggur dan ladang, dan meninggalkannya begitu saja, perhatikan, supaya apa? Orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan, dimakan, bukan hanya orang miskin, bahkan oleh binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitun. Jadi apa makna, apa maksud dan fungsi dari kebun anggur? Kenapa Alkitab berkata kamu harus membangun kebun anggur? Kalau kamu sudah membangun dirimu, rumahmu, maka nomor 2 kamu harus membangun kebun anggurmu. Apa makna dari membangun kebun anggur? Sederhana. Kita bicara tentang, Alkitab mulai bicara tentang bagaimana memberi makan orang miskin lewat apa yang kita miliki. Pekerjaan kita, pendapatan kita, hasil usaha kita. Imamat 19 ayat 10. Imamat 19 ayat 10. Kembali lagi Tuhan mengingatkan bangsa Israel, termasuk mengingatkan Anda dan saya, ini yang harus kita perbuat dengan kebun anggur kita. Imamat 19 ayat 10. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, janganlah kau ambil. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Kenapa? Sebab akulah Tuhan Allahmu. Menarik sekali, kembali lagi dia mengingatkan fungsi kebun anggur. Dia bilang, kalau kamu panen buah anggur, kamu ambil. Dan seringkali ada buah karena dia rimbun banyak, seringkali ada buah yang jatuh. Dan dia berkata, jangan ambil buah yang jatuh, biarkan itu. Sebab di balik
orang-orang yang mengambil hasil panen buah anggur, selalu ada orang miskin yang mulai mencoba untuk mengambil buah-buah yang jatuh. Dan Tuhan berkata, biarkan itu supaya mereka pun boleh menikmati hasil kebun anggur. Sekarang tidak heran Yohanes 15 tiba-tiba Tuhan Yesus bicara tentang dia sebagai pokok anggur yang benar. Dan dia berkata, kamu harus menghasilkan buah. Oleh sebab itu saya percaya arti kata menghasilkan buah dalam Yohanes 15 adalah menjadi berkat bukan hanya bagi diri sendiri. Tetapi menjadi berkat bagi banyak orang yang lain yang ada di sekitar kita. Dan waktu saya baca ini dan baca ini, tidak mau tidak saya teringat tentang satu tokoh. Tidak mau tidak saya harus teringat tentang satu cerita. Cerita siapa? Cerita Ruth. Sebab ketika Ruth kembali dari Moab bersama-sama dengan Naomi. Naomi nggak punya rumah. Naomi nggak punya pekerjaan. Naomi nggak punya tabungan, apalagi deposito. Naomi tidak punya apapun juga. Naomi tidak punya apapun juga. Dia benar-benar miskin, kin. Habis total. Dan dalam keadaan itu, Rut 2 ayat 1. Rut pasal 2 ayat 1. Rut pasal 2 ayat 1. Tapi Naomi hanya punya satu. Naomi punya orang lain. Naomi punya orang lain. Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya punya orang lain. Ketika Anda merasa Anda sudah tidak punya apa-apa, selalu ingat satu hal. Masih ada orang lain yang Tuhan bisa pakai untuk menguatkan Anda. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan, biarlah VOW kita sama-sama jadi keluarga yang saling ada untuk teman-teman yang membutuhkan. Rut 2 ayat 1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Hanya itu, orang yang kaya. Bukan Naomi yang kaya, keluarganya yang kaya. Raya dari kaum Elimelek namanya Boaz. Ayat 2, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, perhatikan. Inilah fungsi ladang di Israel. Inilah fungsi ladang. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Apa maknanya membiarkan jelai, gandum, buah anggur yang jatuh dibiarkan untuk dipungut bagi orang yang miskin di belakang? Itu artinya murah hati. Buat saya tentu saja perempuan yang cantik lebih banyak menerima kemurahan, tentu saja. Makanya Anda dapat Rut di situ. Kenapa bukan Naomi yang maju? Ya, sebab Naomi udah tua. Itulah, mohon maaf. Rut paling tidak masih muda, masih bisa menarik. Tetapi menurut Rut, dia akan ada di belakang orang yang bersedia memberi kemurahan. Apa arti kebun anggur kalau begitu? Apa arti ladang? Memberi kemurahan, memberi kemurahan. Tapi menarik sekali dia bilang begini, aku menunggu mencari kemurahan di antara para pekerja-pekerja. Dia mencari kemurahan di antara para pekerja-pekerja. Tetapi yang saya suka adalah ayat 4. Karena ini kisah Natal, suasana Natal, makanya ada bau-baunya Natal sedikit. Walaupun saya orang Manado tidak perlu Desember bau-bau mau Natal. Kami orang Manado asalkan sudah bunyi ber, pasti ada bau Natalnya. Satu kali ada orang teman saya tanya sama saya, Don, kenapa masih bulan September sudah ada lagu Jingle Bells di Manado? Saya bilang, orang Manado asalkan sudah ber, itu sudah Natal. Jadi September, Oktober, November, Desember, Natal. Makanya ada istilah, Desember makan babi utang, Desember selesai, babi habis, masuk Januari sisa utangnya. Babi hutang atau babi utang biasanya orang Manado N-nya jadi NG gitu, kayak orang Makassar. Orang Makassar makan jadi makang, akan jadi akang. Jadi babi hutan jadi babi utang. Tapi plus untuk orang Manado plus Januari. Januari bagi orang Manado bukan Januari, Januari bagi orang Manado Desember yang kedua. Jadi jangan heran perkumpulan orang Manado tanggal 31 Januari masih merayakan Natal. Itu Natal terakhir orang Manado, 31 Januari. Luar biasa. Nah, karena ini ada bau-baunya Natal, sudah Desember, lihat
ayat 4 yang saya suka. Dia mencari pekerja yang bermurah hati. Tapi hari itu ayat 4, datanglah Boas dari Betlehem. Dia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Ada yang tahu bahasa Ibrani dari Tuhan menyertai kita? Immanuel. Menurut saya itulah makna Immanuel sesungguhnya. Immanuel yang sesungguhnya berarti bukan, oh saya punya Yesus, saya punya Immanuel. Immanuel bukanlah sebutan saya untuk diri saya sendiri. No. Menurut saya Immanuel adalah sebutan mereka yang belum percaya kepada kita. Ketika orang yang belum percaya mengalami kebaikan dari kita, tiba-tiba mereka berkata, sekarang kami tahu Immanuel ada di dalam engkau. Yang menarik adalah ketika malaikat menyatakan kelahiran Yesus, dia bilang apa? Maka anak itu akan disebut orang Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Tapi perhatikan kata akan. Anak itu akan disebut orang. Akan berarti belum, nanti akan disebut orang. Tetapi kalau Anda periksa seluruh Injil, tolong jelaskan pada saya. Ada yang ingat kapan Yesus disebut Immanuel? Kapan Yesus menyebut dirinya sendiri Immanuel? Coba dalam seluruh Injil. Kapan Yesus menyebut dirinya sendiri Immanuel? Kapan orang lain menyebut Yesus Immanuel? Dalam seluruh Injil. Kapan? Sama malaikat berkata, orang akan, belum. Waktu dia lahir, orang tidak mengenal dia Immanuel, tapi satu kali orang akan memanggil dia Immanuel. Kalau begitu, mari kita cari dalam seluruh Injil. Kapan Yesus menyebut dirinya Immanuel? Kapan orang mulai memanggil dia Immanuel, Tuhan beserta? Kapan? Menurut saya hanya ada satu peristiwa. Kapan itu? Setelah Yesus mati, kemudian dia bangkit kembali. Dan 40 hari waktu dia naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dan ajarkanlah mereka tentang segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Maka aku akan menyertai engkau, Immanuel, sampai pada kesudahan zaman. Kapan Yesus menyebut dirinya Immanuel? Sebelum dia naik ke sorga, setelah dia mati. Kenapa dia tunggu setelah mati, baru bangkit kembali? Baru setelah itu dia berkata, I am Immanuel. Akulah Immanuel. Kenapa? Sebab waktu dia mati, dia memberi pemberian bagi seluruh dunia. Hari itu yang datang pada Rut bukanlah pekerja, tapi hari itu yang datang pada Rut adalah pemilik ladang itu sendiri. Dari mana dia datang? Bethlehem. Yesus sama di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Yang datang bukan malaikat. Yang datang, puji Tuhan, bukan pendeta. Yang datang bukan gembala. Yang datang adalah yang punya sorga dan bumi. Dia yang datang. Dan apa arti memungut jelai, memungut anggur, memungut gandum dari sisa-sisa tuaian? Rut bilang murah hati. Dan hari itu 2000 tahun yang lalu, Tuhan memberikan kemurahannya kepada kita. Dia memberi nyawanya. Dia bukan memberi sisa, dia memberi seluruh ladang itu bagi Anda dan saya. Itu sebabnya waktu Rut berjumpa dengan Boas dan Rut mengalami kemurahhatian Boas. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rut terhadap Boas. Mari coba Anda lihat Rut pasal 2 sekali lagi, ayat yang ke-10. Rut 2 ayat yang ke-10. Inilah respon Rut. Rut 2 ayat 10. Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah. Worship dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga bukan pekerja, tuan, master, Tuhan memperhatikan aku. Ini yang membuat Rut hancur, sebab dia adalah orang asing. Dia bukan orang Israel, dia adalah orang asing. Tapi lihat jawaban Boas ayat 11. Boas menjawab,
Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dari tanah kelahiranmu serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ayat 12 sama-sama dimanapun Anda berada. Rut 2, 12, 1, 2, 3. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Tuhan berkata, Boas berkata, Tuhan membalas perbuatanmu. Ini yang saya percaya, tetap setia. Tuhan selalu membalas kesetiaan seseorang. 2022 kita setia, kita percaya satu hal, 2023 kita akan menerima upahnya. 2022 tetap setia, 2023 kita akan melihat terobosan daripada Tuhan. Dia berkata, tinggal sebab engkau memilih untuk tinggal di bawah sayap perlindungan daripada Tuhan sendiri. Itu yang saya suka. Tinggallah di bawah kepak sayapnya Tuhan, maka engkau akan mengalami perlindungan. Satu hal yang menarik, waktu Adam berbuat dosa, Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dia menempatkan 2 kerub, 2 malaikat untuk menjaga Taman Eden supaya tidak ada satu orang pun yang masuk. Betul? Dia meletakkan 2 kerub, 2 malaikat dengan pedang api bernyala-nyala untuk tidak ada seorang pun yang masuk Taman Eden. Tapi satu kali dia bilang sama Musa, Musa, buatlah tabut perjanjian. Dan ini yang harus kamu lakukan. Kamu di atas tutup tabut perjanjian, letakkan 2 kerub. 2 kerub, 2 malaikat. Yang menariknya adalah malaikat dengan pedang api bernyala-nyala, tidak. Malaikat dengan sayap yang saling bersentuhan satu sama lain. Seperti melindungi. 2 kerub dia taruh di Kejadian 3 supaya tidak ada seorang pun yang masuk Taman Eden. Siapapun yang melanggar akan dibunuh. Tapi waktu dia membangun tabut perjanjian, dia bilang letakkan 2 kerub. Dengan pedang api tidak, tapi 2 kerub dengan sayap yang melindungi. Sebab sejak hari itu di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada Eden. Dan siapapun yang masuk di Eden itu, malaikat yang tadinya ada untuk membunuh, menghancurkan, menghakimi, dia robah menjadi malaikat yang melindungi. Saya percaya satu hal, Tuhan punya malaikat untuk setiap kita, untuk melindungi kita. Asalkan kita setia, masuk dalam hadirat Tuhan, tetap cari tabut perjanjian Tuhan, Shekinah glory Tuhan. Saya percaya kok 2023 Tuhan sudah mengembangkan sayap perlindungannya bagi setiap kita. Tetap setia, Tuhan bayar, Tuhan balas setiap kesetiaan kita. Orang lain mungkin tidak ada yang tahu, tapi tiba-tiba orang lain sudah memberitahu tentang yang dibuat oleh Rut. Dan Boas sudah mendengar. Ketika Boas ketemu dengan Rut, dia bilang, aku sudah tahu. Saya tahu satu hal, Tuhan juga sudah tahu tentang semua perbuatanmu. Sebab engkau berlindung di bawah sayap perlindungan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Dia yang memulai murah hati. Rut berharap pekerja yang memberi dia murah hati. Rut berharap pendeta yang memberi murah hati. Rut berharap orang kaya yang memberi murah hati. Rut berharap ada orang yang paling tidak mau punya belas kasihan untuk memberi murah hati. Tapi saya percaya satu hal. Memperingati Natal saya datang, saya tahu satu hal. Bukan pendeta yang akan memberi Anda murah hati. Bukan orang kaya konglomerat memberi Anda murah hati. Bukan teman Anda yang memberi murah hati. Tapi yang punya langit dan bumi datang 2000 tahun yang lalu dan dia tetap ada hari ini. Dialah yang mengembangkan sayap untuk melindungi Anda dan saya. Dia memberi nyawanya. Dia bukan memberi sisa, tapi dia memberi hidupnya bagi Anda dan saya. Supaya kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa hidup, kita menemukan pintu, kita menemukan jalan, kita menemukan kebenaran.
Bahkan kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Itu sebab dia bilang, jangan dulu mati. Kalau engkau belum jadi berkat bagi orang lain, jangan dulu mati. Kalau engkau belum menjadi alat kasih karunia kemurahan Tuhan bagi orang lain, jangan dulu mati. Sebab itulah makna hidupmu, karena engkau telah menerima kemurahan dari Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia, oh Yesus. Ya, bila kau tak berikan nyawamu, oh yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu, oh Yesus, apa arti hidupku. Kebaikanmu lebih besar, kebaikanmu terlalu besar. Iya, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Dia yang memulai kebaikannya bagi Anda dan saya. Bahkan Rut kemudian berkata ayat 13, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini. Jangan takut, jangan khawatir, tenanglah hatimu. Sebab ada Tuhan yang berbelas kasihan pada kita. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada Tuhan, berarti masih ada harapan. Dimanapun Anda berada, siapkan roti perjamuan Anda di hadapan Tuhan. Dia yang sudah menyerahkan, bukan sisa bulir jelai. Dia memberi yang terbaik. Dia telah gandum itu sendiri. Dia bukan memberi sisa, tetapi dia memberi segala-galanya. Dia memberi hidupnya bagi Anda dan saya. Itulah sebabnya sejak hari itu dia disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Setiap kali dia berbuat kemurahan, orang memahami itu sebagai Immanuel hidup dalam Anda dan saya. Hari ini saya berdoa bahwa Immanuel itu ada di dalam kita. Orang berkata, benar, Immanuel. Dan mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat terjadi. Berkali-kali Nita bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan tetap ada. Berkali-kali Nita masih tetap berkata, ada banyak kali saya sudah tidak mampu, tapi pas di titik-titik terakhir saya menemukan bahwa Tuhan masih tetap mencukupi. Dan saya percaya hal yang sama. Tuhan tetap Tuhan yang memelihara. Tuhan tetap Tuhan yang menjaga. Tuhan tetap adalah Tuhan yang melindungi. Dia mengirim malaikat bukan untuk menghakimi. Dia mengirim malaikat untuk melindungi. Dia mengirim malaikat bukan untuk menghancurkan. Dia mengirim malaikat hari itu untuk menyelamatkan Anda dan saya. Menjaga kita. Itu sebabnya kita percaya bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan. Berlindunglah di bawah sayapnya. Berlindunglah di bawah sayap kasih sayangnya. Berlindunglah dalam sayap kemurahannya. Dia sudah memberi nyawanya bagi Anda dan saya. Angkat roti tangan kanan Anda. Yesus mengambil roti pada perjamuan makan malam terakhir.
mengucapkan berkat atasnya. Berkat keselamatan, berkat kehidupan, berkat pemulihan, berkat kesehatan, kesembuhan, mujizat, pertolongan finansial, penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Dia berikan bagi Anda dan saya lewat pengorbanannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan Anda tinggi. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya. Terima kasih, terima kasih. Sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Darah yang suci dan mulia, darah yang ajaib, darah yang menghancurkan setiap pekerjaan setan, darah yang telah menyelamatkan kita, menghapus setiap dosa kita, darah yang oleh karenanya bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan setiap kita. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat dua tangan kanan kita, dua tangan kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Firman Tuhan berkata bahwa ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Angkat tangan Anda dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai daripada pagi hari ini, keluarga Anda diberkati oleh Tuhan, kesehatan Anda diberkati, pekerjaan Anda diberkati, masa depan Anda berkati, pelayanan Anda diberkati. Dimanapun Anda berada, Anda menjadi berkat. Terimalah berkat ini, biarlah berkat ini tinggal tetap mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.